Oke, Mas Ingin Budiantoro mau dimulai? Monggo, Om Budiantoro. Kayaknya mulai yang tadi dulu Mbak, yang video tadi bagus tuh. Video dari pengantar ya? Iya. Oke, Bapak Ibu kita saksikan video pengantar dari Romo Erwin tentang bulan keluarga. Sebentar. Ya. Sebentar. Selamat memasuki bulan keluarga bagi keluarga di Keuskupan Agung Jakarta dan di mana saja yang sedang mengikuti bulan keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema Aku Dicintai, Aku Diberkati. Kita sebagai keluarga mempunyai potensi-potensi yang baik. Kita juga mempunyai hal-hal yang baik yang pantas untuk kita berikan dan pantas untuk kita bagikan kepada banyak keluarga di sekitar kita. Tetapi kenyataannya kadang-kadang itu tidak terlihat, bahkan terasa mandek, tidak kelihatan, dan tidak jelas dapat ditiru atau diteladani oleh orang lain. Karena kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik mulai dari keluarga. Aku dicintai, aku diberkati adalah suatu program bersama keluarga. Kita di dalam keluarga akan mempunyai bahan untuk merenung bersama, untuk merefleksikan diri bersama, mengambil apa yang penting bagi diri kita, apa yang penting bagi keluarga kita, untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Advent adalah saat pertobatan juga sebenarnya. Selain kegembiraan yang kita rasakan karena sebentar lagi kita merayakan Natal. Selama 4 minggu Anda akan diajak untuk merefleksikan diri bersama, melihat apakah kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita, merefleksikan segala kegembiraan ini dengan mengambil waktu hening sejenak, lalu melihat apa yang sudah Tuhan berikan baik kepada kita. Menantikan kelahiran Sang Immanuel berarti juga melihat segala sesuatu yang dibagikan kepada orang lain, sebagaimana Sang Immanuel kelak juga akan membagikan dirinya, hidupnya, dan segala sesuatu yang ada baginya yang baik. Keluarga-keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu yang pertama kita akan diajak untuk merefleksikan diri bersama, masuk dalam kelompok keluarga, tetapi merenungkan kebaikan-kebaikan apa yang ada dalam diri kita. Kita akan diajak untuk merenungkan pengenalan yang lebih dekat dari masing-masing anggota keluarga. Kita akan saling mengenal, memperkenalkan diri, dan membuat anggota keluarga kita mengenal melalui apa yang kita katakan di dalam satu pertemuan bersama. Lalu kemudian dalam minggu yang kedua, kita diajak untuk menginspirasi satu sama lain. Sebab dengan judul Kehadiranmu Lebih Menginspirasiku akan membuat kita menginspirasi orang lain. Dan kalau belum, kita tahu bahwa kita mempunyai suatu tanggung jawab untuk menginspirasi melakukan hal yang baik. Cara menginspirasi ini tentu saja bukan sesaat atau hanya kadang-kadang saja, tetapi harus menjadi habit yang baik bagi setiap anggota keluarga. Habit yang baik seperti apa yang ingin kita bagikan, itu yang ingin kita bentuk bersama. Kita mau belajar menyapa, kita mau belajar untuk berbuat baik, kita mau menjadikan kebaikan kita itu sebagai kebaikan yang asli, sebagai kebaikan yang mempunyai integritas yang tinggi di dalam diri kita. Artinya, entah dilihat atau tidak dilihat orang, kita selalu baik. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita atau habit yang baik. Selanjutnya sebagai keluarga, kita dapat menceritakan, mengisahkan kisah yang menginspirasi orang lain. Kisah yang baik itu ingin kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah mereka melihat kebaikan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita,
Dan biarlah kebaikan itu juga menjadi kebaikan yang menginspirasi mereka untuk melakukan yang baik. Cerita kami, inspirasimu. Kita belajar untuk menceritakan kebaikan itu tidak untuk disimpan, tetapi kebaikan itu juga untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Akhirnya, pada minggu yang keempat kita diajak untuk mencintai dan memberkati. Judulnya, dicintai untuk memberkatimu. Kita tahu dan kita sadar betul bahwa kita lebih dulu dicintai oleh Tuhan. Dan karena kita dicintai oleh Tuhan, maka kita juga harus siap mencintai dan mengasihi orang lain melalui hal-hal yang baik, melalui inspirasi yang baik, melalui contoh teladan hidup yang baik. Itulah yang disebut dengan memberkati orang lain. Kisah Natal adalah kisah yang kita sebutkan tadi. Mereka tahu siapa diri mereka, menerima tugas-tugas yang baik dari Tuhan, dan mengenal kebaikan dalam diri mereka. Mereka bisa memberikan diri mereka masing-masing sebagai ibu, sebagai ayah, dan sebagai sang putra yang kelak akan melaksanakan karya penyelamatan Allah. Kita di rumah juga seperti itu, sebagai ayah, ibu, anak, dan mungkin anggota keluarga yang lain yang ikut serta di dalam satu keluarga inti. Mereka juga diajak untuk sama-sama memberkati. Tetapi memberkati tanpa melihat dan mengenal potensi diri adalah suatu kemustahilan. Yang ada adalah mengira-ngira bahwa dirinya sudah baik. Nah, sekarang dalam masa Advent ini kita akan melihat bukan hanya mengira baik, tetapi sungguh-sungguh baik. Saya akan belajar mengenal diri saya, kamu akan mengajari saya mengenal diri saya, kamu akan mengatakan kebenaran melalui interaksi di antara kita, dan selanjutnya akan terbangun kisah yang baik dari kebiasaan baik di rumah. Dan itulah yang akan kita bagikan. Semoga kita dapat melaksanakan perayaan Natal tahun 2021 ini dengan lebih gembira, lebih bersemangat meskipun dalam situasi pandemi. Sambil berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi dengan lebih banyak orang. Saya percaya dengan keyakinan itu, dengan doa bersama dari setiap anggota keluarga dan dalam kesatuan persekutuan di dalam keluarga, Tuhan akan kita ketuk hatinya untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Kita percaya akan kebaikan Tuhan, maka selamat mempersiapkan Natal, selamat berhari-hari Advent, selamat memasuki bulan keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ibadat kita pada malam hari ini. Mas Budiantoro, monggo. Saya bisa share screen. Baik, ya, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, salam Selamat sehat, malam. ya, salam sehat selalu. Malam. Pada masa Minggu Advent ini, dengan tema Aku Dicintai, Aku Diberkati, pada minggu pertama Advent, subtemanya yaitu mengenalmu lebih dekat. Ya, seperti yang tadi kita dengarkan dari Romo Erwin, penjelasan Romo Erwin, bahwa masa Advent ini untuk keluarga, tapi dari lingkungan Antioquia ingin mencoba bukan hanya untuk keluarga, tapi juga lebih luas lagi, jadi untuk keluarga lingkungan, ya. Jadi keluarga-keluarga di lingkungan Antioquia. Jadi mengenalmu lebih dekat, artinya kita lebih mengenal keluarga-keluarga yang lain di lingkungan Antioquia. Jadi misi yang dari lingkungan yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi pertemuan minggu pertama Advent ini
kita mulai dengan lagu pembukaan. Ya, di sini sudah disiapkan. Mungkin Mbak Monita ada ininya, contoh lagunya. Baik Bapak Ibu, untuk lagu pembukaan kita dengarkan bersama sebentar. Ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Bapak Ibu juga bisa sambil menyanyi bersama keluarga di rumah. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai ladang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Cakep kali lagunya. Kita lanjutkan dengan doa pembuka. Mari Bapak Ibu kita buka ibadat masa Advent ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur dan terima kasih bahwa hingga hari ini Engkau setia mendampingi keluarga kami di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Selama masa pandemi ini, sebagian besar keluarga memiliki waktu bersama yang lebih banyak. Kami mohon, bantulah kami untuk dapat hidup bersama dengan lebih baik, sebagai bentuk gereja kecil yang benar-benar guyup. Sertailah kami selalu untuk dapat bertumbuh bersama dan memuliakan nama-Mu dalam karya-karya kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Bapak Ibu yang terkasih, pada masa Advent pertama ini, dalam penjelasan tema bahwasannya kondisi pandemi membuat setiap keluarga harus berjuang untuk tinggal bersama-sama di rumah. Kebersamaan yang intens ini ternyata menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Proses pengenalan masing-masing anggota keluarga dibutuhkan, dan itu pasti harus dimulai dari diri sendiri. Melalui orang terdekat dalam keluarga, kita dapat mengenal karakter pribadi masing-masing dan mengetahui kekurangan atau kelebihan kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian sekilas penjelasan dari temanya. Saya tambahkan sedikit. Memang pada masa pandemi ini, mungkin sebelum pandemi, kita mungkin sebagai orang tua, mungkin tanggung jawab orang tua memberi nafkah keluarga, sibuk dengan pekerjaan sehingga berangkat pagi, pulang mungkin sampai larut malam, sehingga jarang berkumpul dengan anak-anak atau keluarga di rumah. Jadi hubungan antara keluarga itu sekedar hanya untuk kewajiban, bukan suatu kebutuhan. Padahal keluarga itu membutuhkan lebih banyak kehadiran, penyertaan baik orang tua, anak, sehingga perhatiannya itu bisa lebih terarah, lebih bersatu dalam keluarga. Jadi mungkin dengan adanya pandemi ini berkah, ya boleh dikatakan juga kita bisa lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, bisa lebih banyak memperhatikan keluarga, anak-anak, perhatiannya juga, sehingga hubungannya menjadi lebih dekat. Baik, kita lanjutkan. Di masa Advent 1 ini ada aktivitas atau semacam permainan ya. Ya, ini untuk supaya lebih menggairahkan di masa dengan diselingi dengan permainan. Mungkin Mbak Monita bisa di ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, aktivitas kita pada malam hari ini maknanya supaya kita sebagai keluarga besar di lingkungan Antioquia bisa semakin mengenal satu sama lain, apalagi di masa pandemi
kita sudah lama nggak pernah berkumpul. Kalau dulu setiap Sabtu malam pasti kita bergiliran sembahyang di masing-masing di rumah keluarga-keluarga yang ada di lingkungan. Tapi ini karena masa pandemi sudah lama kita nggak kumpul. Jangan sampai kita lupa, nanti kita ketemu di jalan, siapa ya? Ini siapa? Kok kayaknya pernah kenal, tapi namanya siapa? Atau nanti ditanya, kamu lingkungannya di mana? Nama lingkungannya apa? Nggak tahu. Atau ketua lingkungannya siapa? Dia bapak atau ibu? Nanti nggak tahu. Jadi tujuan aktivitas kita pada malam hari ini, kita bermain sedikit kuis yang tujuannya untuk semakin mengenal kita di dalam lingkungan Antioquia. Nanti caranya saya akan putar roda permainan. Bagi yang muncul namanya, nanti dia akan menunjuk satu keluarga yang akan menjawab pertanyaan yang akan saya munculkan di layar. Oke, kita putar dulu roda permainannya. Sebentar, saya share screen. Oke. Sudah terlihat roda warna-warni? Oke. Sudah ya. Kita putar, nanti namanya yang muncul bisa tunjuk keluarga yang diinginkan untuk menjawab pertanyaan yang saya munculkan di layar. Oke. Oke, keluarga Mas Beni. Mas Beni, mau tunjuk keluarga mana untuk menjawab pertanyaan? Suaranya nggak jelas. Monggo Mas Beni. Mas Beni. Ya. Ayo. Maaf di sini putus-putus soalnya. Mas Beni, kira-kira mau tunjuk keluarga siapa untuk menjawab pertanyaan yang akan saya munculkan di layar? Ayo. Kira-kira akan tunjuk keluarga siapa? Ada keluarga Pak Erwan, Mbak Monik, ada keluarga Pak Wahyu, ada keluarga Mbak Lia, ada keluarga Pak Bambang. Silakan tunjuk Mas Beni, kira-kira siapa? Wah, keluarga Pak Erwan. Ini mah gampang banget Pak Erwan, kalau lihat pertanyaannya ini gampang banget. Pak Erwan kasih yang agak susah aja. Pak Erwan kasih yang agak susah. Sebentar ya, yang mana ya pertanyaannya buat Pak Erwan? Jangan yang Alkitab ya, belum katam soalnya ini. Oke, yang ini saja. Saya share screen. Sas, jawab, Sas. Nah, apa tema Natal tahun 2021? 10, 9, 8. Itu belakangnya Monita. Itu bulan keluarga itu. Bentar. Browsing dulu tuh. Ya. Browsing dulu. Sas. Apa tema Natal 2021 dari Cinta kasih Kristus. Tetot. Kita lihat ya jawabannya. Apa tadi Pak Erwan, diulangi Cinta dong. kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, sebentar.
Oke. Oke, yang dapat nih. Oke, kita lanjut. Saya putar roda lagi. Kita putar roda lagi. Tuh. Makanya nanti itunya nggak masuk. Ya, lihat. Iya, mau minta keluarga siapa? Keluarga siapa ya? Keluarganya nih, yang ikut siapa aja sih, Mbak? Ada Kipasnya di ini ya. ada Mas Beni, ada Pak Erwan, Mas Budiantoro, Pak Wahyu, Pak Bambang. Keluarganya Mas Budiantoro deh. Mas Budiantoro ya. Oke, sekarang yang ini aja pertanyaannya sebentar. Sebentar. Ini. Oke. Yang gampang. Sudah nampak pertanyaannya di layar? Berapa kira-kira jumlah umat di lingkungan Antioquia? Ini baik nih, aku kasih pilihan nih. Jumlah umat atau jumlah kakaknya? Jumlah umat. Waduh. Ini ada pilihannya. Oh ya. Kira-kira. Kira-kira. Ada di Google nggak? Google. Kalau kakak kan ada. Kalau kakak juga kan ada 40-an ya, ada 40-an. Berarti kalau satu keluarga 3 berarti jawabnya 100 sampai 150 umat. Kita lihat ya, benar apa enggak. Kita lihat. Tenot. Benar. Terima kasih Mas Budi, jawabannya benar. Tepatnya 146 umat berdasarkan data di Biduk sampai tadi pagi. Oke, kita putar lagi, masih ada pertanyaan. Wah, Banyak belum juga ada yang ya, dapat tempatnya ya. hukuman nih. Kita putar lagi sebentar. Maaf, putus-putus. Kita putar lagi ya. Ore, Pak Wahyu. Mau tunjuk siapa, Pak? Saya nunjuk siapa ya? Siapa ya? Sekarang saya nunjuk siapa nih? Om Beni sudah ya? Mbak Monik saja. Mbak Monik saja kebetulan. Satu-satunya belum. Mau nggak Mbak Monik? Mbak Monik ya. Oke. Mudah-mudahan nggak susah pertanyaannya. Wah, ini jangan pertanyaan yang dari Mbak Monik nih kalau gitu. Oke, sebentar. Ini saja. Apa nama lengkap lingkungan? Jangan jawab. Susah banget itu pertanyaannya. Ignatius Antioquia. Apa Mbak Monik? Apa namanya? Ignatius Antioquia.
Kurang sedikit. Kurang. 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 Ya, sekarang Iya. Ayo apa? Kurang. depannya. Lingkungan Antioquia. Nih, Ya. sebutkan depannya, baru lingkungan Antioquia. Itu nama lengkapnya. Ignatius apa? Oke. Ya. Ayo. Ya. Cari. Ignatius dari Antioquia. Ya. Lingkungan Ignatius dari Antioquia. Bukan. Kurang tepat. Kurang. Kasih hukuman aja, Tante. Kurang tepat. Ayo, satu kali Oh, kesempatan saking lagi. lama. Satu kali. Saking lamanya nggak sembayangan kan jadi lupa. Lingkungan Antioquia, Lingkungan Ignatius. Ignatius Antioquia. Ignatius. Oh, ada. Apa Ignatius dulu kita? Satu dua wilayah. Satu. Dulu kita pernah bahas waktu sembayangan dulu banget. Pas mau menentukan nama lingkungan yang baru. Dulu banget. Lupa. Ya, dulu. Ya Pak Wahyu ya, kita pernah bahas dulu ya. Ignatius satu. Nggak tahu nggak? Ayo. Ignatius Antioquia 5, Cluster 4, 3, Lingkungan 2, Ignatius Antioquia. 1. Adron. 1. Habis. Kasih lihat ya. Wah, kasih lihat sebentar. Jawabannya yang benar ini. Jatisari 3, Ignatius Antioquia. Antioquia. Kamu tadi satu. Salah kita deh. Benar gua ya. Oke. Hukumannya apa? Hukumannya, nah apa ya, Mbak Monik? Nyanyi 1 lagu sekolah minggu. Waduh. Nah, Yang pendek nggak apa-apa. Apa ya, Dek? Yang pendek aja. Ayo cepetan. Apa? Terserah. Hari ini. Ya udah 1, 2, 3. Hari ini Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Harinya Tuhan. Mari bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Monik. Sama-sama. Kita satu lagi ya, satu kali lagi untuk sebelum kita lanjut. Oke, kita putar lagi sekali. Mbak Monik, Mbak Monita, ada Ya? yang room nggak, waiting room nggak? Nggak ada, waiting room-nya sudah di disable. Oke. Ya. Oke. Oke Pak Erwan, mau nunjuk keluarga. Mungkin sekalian perkenalan dengan keluarga baru, tetangga kami juga, Pak Bambang, Bu Nana, monggo. Pak Bambang. Iya. Baik. Boleh ya saya berikan 1 pertanyaan. Nggak susah kok. Semoga nggak susah. Ya pakai sini nggak apa-apa. Oke. Ya. Sebentar. Ini saja. Oke.
Monggo Pak Bambang dan Ibu. Ayo, siapa? Saya belum kenal. Kan pernah saya kasih tahu. Sekretaris, oh ini Bu, Mbak Monita ya? Bang pernah ke rumah. Bukan. Akrab sekretaris lingkungan. Nanti pasti akan ketemu soalnya. Ini Mbak Monita bukan? Bukan. Bukan saya. Oh, Kemarin harus ditanya itu. sekretaris lingkungan. Kemarin kan ditanya Bidu. Iya. Pak Wahyu udah ngasih tahu ya waktu itu ya. Alamat siapa sih? Oke. Ini ya Bu. Sebab Desi, sekretaris Bu Desi lain ya? megang yang penting, Bukan. stempel. Jadi nggak bisa urusan kalau apapun kalau belum distempel sekretaris kita. Siapa ya? Siapa ya? Nanti pasti akan ke Ibu atau Mbak yang satu ini untuk urusan minta stempel. Ayo. Ya, bukan. Bulia ya? Siapa ya? Bu Desi. Bu Bambang? Siapa ya? Siapa ya? Kemarin kan sekretaris lingkungan. Siapa sih? Oke. Nanti Bagaimana? urusan Dicoba saja, dicoba nggak apa-apa. Tadi udah mulai disebut-sebut kayaknya. Bulia. Bulia ya? Mantap, jawabannya dikunci. Apa akan berubah? Bu, kok siapa tadi yang Bu siapa itu ya? Tulisannya tadi. Oh, Bu Cecilia. Bukan. Oke, dikunci, tidak berubah. Iya. Oke, Kayaknya Bu kita lihat Cecilia ya. Kita lihat jawabannya ya. Iya. Oh iya, alamatnya di mana kira-kira? Nggak tahu. Jangan tahu. nanti Belum mau tahu. ke rumahnya bingung. Alamatnya. Oke, kita lihat ya. Jawabannya benar. Kami manggil akrabnya Mbak Lia. Rumahnya di Halo Jalan Bambang. Iya. Saya Lia, salam kenal. Iya. Saya spotlight ya Mbak Lianya biar kenal. Adi Sumarmo yang sebelah mana ya? Dari Klaster Kadron, gang ketiga Bu, masuk dari Klaster Kadron, gang ketiga belok kiri. Rumah Pak Wahyu? Sebelumnya, saya masih di atas. Nah, rumah saya Bu, masuk ke sana lurus ke kanan. Nanti deh ada Bu Desi minta antar. Iya Bu, salam kenal Bu. Yang deket soalnya sama Bu Desi. Maaf ya Bu Desi, aku minta tolong terus. Oke, terima kasih Bu Bambang. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Kita lanjutkan untuk ibadah ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita satu sama lain semakin mengenal, semakin guyup sebagai satu keluarga besar di lingkungan Antioquia. Saya kembalikan ke Mas Budiantoro. Baik, terima kasih Mbak Monita. Kita lanjutkan ibadat masa Advent pertama ini dengan bacaan kitab suci yang akan dibantu sama Pak Irwan ya. Baik, silakan monggo. Oke Bapak Ibu, dari bacaan kitab suci yang telah pernah di-share oleh, kalau tidak salah Bu Monita ya di grup ya, kita akan buka. Bacaan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18-20 dan 22-23. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, terima kasih Pak Irwan. Bapak Ibu yang terkasih, makna dari bacaan kitab suci surat Petrus menunjukkan bahwa kepada kita bahwa orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu mengalami penderitaan dan pergumulan. Kalau kita ingin menjadi orang benar, mereka sering mengalami krisis identitas. Kalau kita ingin menjadi orang benar, maka kita harus dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas kepada orang-orang yang kita kasihi, sambil menyadari bahwa kita semua telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercela. Hendaknya setiap orang dapat saling mengenal lebih dekat, bahwa masing-masing pribadi mempunyai hal yang baik yang berasal dari Tuhan, sehingga terciptalah sikap saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Untuk itu semua, kita perlu mengenal firman Allah dengan lebih sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, saya sedikit menambahkan juga, pada awal dalam surat Petrus ini, pada awal orang-orang Kristen mula-mula setelah wafat Yesus disalibkan, terjadi kegoncangan, ya, karena pergumulan dan penderitaan yang diterima oleh pengikut Yesus. Nah, ini mereka berupaya untuk saling menguatkan satu sama lain dalam Paskah setelah Yesus disalib. Mereka saling menguatkan satu sama lain dengan berkumpul, saling memberi semangat, saling memberikan support kepada satu sama yang lain. Supaya apa? Supaya iman mereka tetap dikuatkan. Kita pun juga pada saat ini juga mungkin berbeda dalam hal situasi sama kondisi waktu saat itu. Dalam kondisi saat ini itu banyak pengaruh lingkungan yang bisa membuatkan iman kita goyah atau mungkin tidak sekuat seperti awal kita mungkin dibaptis atau pada saat kita dicurahkan Roh Kudus pada saat sakramen penguatan seperti itu. Nah, untuk itu makanya kita berupaya untuk saling menguatkan satu sama lain antar keluarga, umat di lingkungan supaya saling menguatkan iman satu sama yang lain. Jadi itu yang saya bisa tambahkan dalam makna kitab suci ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan dengan lagu peneguhan. Mungkin Mbak Monita ada contoh lagunya.
kita sambil bernyanyi bersama keluarga. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan Terputus ya sepertinya. Iya, keputus, Mbak. Buffering kayaknya. Dari Mbak Monitanya yang Mbak Monita videonya dimatiin aja, Mbak. Video ya di kamera. Coba mengurangi bandwidth. Nah. Ya. bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan dengan interaksi. Ini mungkin PR bagi kita masing-masing ya. PR mungkin yang bisa kita simpan kita untuk seperti yang pertama, perbuatan yang Anda sadari tidak disukai oleh anggota keluarga yang lain. Yang kedua, caraku untuk memperbaikinya. Yang ketiga, aku lebih suka jika ayah, ibu, atau suami, atau istri, kakak, atau adik-adik, titik-titik. Jadi ini seperti PR. Ya, jadi buat diri kita masing-masing untuk memperbaiki bagi orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita, ya, di keluarga kita masing-masing. Ya, seperti misalkan contoh lah saya itu ya mungkin yang tidak disukai itu mungkin saya suka ngerokok ya, suka ngerokok ya gitu. Mungkin ya Hana, mungkin istri juga ngeluh kalau misalkan wah banyak mengerokok gitu. Ya memang saya sadari itu merokok itu tidak disukai. Nah, yang kedua cara saya untuk memperbaiki ya mungkin saat ini untuk berhenti merokok itu masih dalam usaha ya, dalam rencana. Tidak di Ya rumah. mungkin dengan mengurangi ya, dengan mengurangi atau enggak merokoknya diam-diam. Luar rumah maksudnya. Iya, Tidak berubah loh. enggak kelihatan. Tapi baunya kan tercium. Ya pokoknya ada usaha untuk memperbaiki untuk orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Jadi interaksi seperti itu. Jadi PR kita masing-masing apa yang tidak disukai, terus cara memperbaikinya seperti apa. Ya. Mas Baik. Budiantoro, saya boleh nambahin sedikit? Silakan. Boleh. Silakan. Kalau saya mau nambahin untuk dalam skupnya untuk lingkungan mungkin saya mengoreksi diri saya sendiri terutama di lingkungan. Saya memegang seharusnya saya lebih aktif di Bina Iman Anak, tapi mungkin hingga saat ini mungkin saya belum terlalu bisa berbuat banyak, apalagi di kondisi pandemi seperti ini saya masih agak khawatir gitu ya kalau harus mengumpulkan anak-anak gitu. Yeah. Tapi dalam hati saya semoga sebelum masa masa bakti saya untuk lingkungan ini terutama untuk dibina Iman Anak selesai, mudah-mudahan bisa ada satu hal atau paling yang bisa saya kerjakan lah untuk anak-anak di lingkungan ini. Saya sendiri mungkin masih mikir apa ya yang bisa saya kerja, semoga Tuhan bantu saya untuk bisa ada sesuatu yang bisa saya kerjakan untuk anak-anak di lingkungan Antioquia. Ya, baik. Itu saja mungkin. Ya, kita bersyukur bahwa Mbak Monita itu semangat dalam membina anak-anak juga. Kita sangat perlu karena kita tahu juga anak-anak di lingkungan kita sendiri pun juga mungkin untuk berkumpulnya itu juga kadang jarang. Mungkin anak-anak sekarang itu mungkin udah urusannya udah masing-masing, udah ini susah untuk dikumpulkan. Tapi mungkin
suatu saat mungkin kalau kondisinya sudah membaik atau pandeminya sudah ini, kita bisa berkumpul, mungkin ada suatu wadah atau acara bukan hanya untuk keluarga aja, tapi juga untuk anak-anak juga bisa dikumpulkan. Nah, dari situ bisa kita bisa membuat anak-anak itu bisa lebih guyup lah, istilahnya bisa lebih ini. Ya mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir. Mungkin juga kita sendiri pun juga kangen juga untuk kumpul antar keluarga, mungkin ziarah atau rekoleksi atau mungkin mungkin iman itu juga harus bukan hanya kalau kita berdoa terus, mungkin ada suatu titik yang istilahnya yang jenuh atau apa, mungkin perlu refreshing atau penyegaran. Nah, iman itu juga perlu penyegaran supaya disegarkan kembali iman itu. Itu salah satu caranya. Ya mudah-mudahan kondisinya bisa lebih baik dan kita bisa melaksanakannya. Ya, Mbak Monita. Ya. Ya. Dari Baik. keluarga yang lain mungkin apa ada yang mau sharing atau ada yang ingin disampaikan mungkin barangkali mumpung ingin cerita mungkin atau bagaimana, boleh? Apakah ada? Ya, Mbak Monita, terima kasih Mbak Monita. Ya. Memang kalau kita melihat memang saya menyampaikan aspirasi saja dari teman-teman mungkin yang sepuh-sepuh terutama ya, kemarin memang ada beberapa yang bicara bahwa kangen pertemuan lingkungan. Artinya mungkin momen ini ya kita pasti bisa menangkap sebagai pengurus lingkungan bagaimana kita memfasilitasi. Ya mungkin kedepannya apakah kita ada pertemuan lingkungan yang offline tapi dengan jaga jarak atau bagaimana caranya monggo digodok oleh pengurus. Jadi mungkin seperti dipikirkan lagi dengan atau bersama seperti awal tahun atau gimana. Pak Wahyu, Pak Ketua Lingkungan, monggo. Ini hanya inspirasi dari Bapak Ibu yang pernah jumpa dengan saya beberapa sebulan terakhir lah. Bahwa pertemuan ini sangat rindu sekali ya mungkin. Tapi kalau kita melihat malam hari ini hanya ini aja. Tapi tentunya bahwa kita tidak usah putus asa sebagai pengurus bahwa kita harus bisa lebih banyak lagi yang hadir untuk pertemuan selanjutnya. Ini pertemuan pertama ya Mbak ya, kalau tidak salah ya? Iya. Ya, jadi ada kedua dan ketiga, tentunya nanti mungkin yang terakhir harapannya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan inspirasi juga pada teman-teman yang lain juga gitu. Itu aja mungkin dari saya Mbak Monita, harapan dari kami Mbak. Karena kemarin ada beberapa ketemu dengan yang sepuh-sepuh Pak Mujio, kemudian Pak Romo Budi ya, kemudian dari beberapa teman-teman yang di lingkungan juga pernah bicara gitu. Itu aja sih dari saya, Pak Wahyu dan teman-teman. Terima kasih Pak Erwan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi sebelum kita tutup dengan doa penutup. Ada lagi Kak? Oke, baik. Kalau kita lanjutkan dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Karena melalui pertemuan Advent minggu pertama ini, kami sekeluarga, selingkungan Antioquia bisa belajar bersama untuk saling mengenal setiap anggota keluarga lebih dekat lagi. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami juga bisa membagikan hal-hal yang baik yang sudah kami dapatkan kepada orang-orang di sekitar kami dan juga kepada orang lain. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan
pengantara Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Ku cinta keluarga Tuhan. Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Terakhir saya ada sedikit pantun. Ya. Bulan Desember sering hujan. Cakep. Sedia payung kalau bepergian. Bapak Ibu jaga kondisi dan kesehatan ya. Dengan aman karena umatnya beriman. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Juga boleh. Buah nangka, buah kedondong. Asik. Pengen lingkungan maju, yuk aktif dong. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita foto bersama dulu yuk. Kita foto bersama yang kamera. Kita foto bersama dulu yuk. Oke. Rafael nggak buka. Nah. Rafael buka. Emang puasa seharian ya? Rafa, Tessa. Oke, Tessa dibuka. Oke, kita foto bersama ya. 1. Jari. Ayo dong bisa posenya. Belum. Ayo sekali lagi. 1. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Monita. Semoga minggu depan lebih banyak umat lagi ya. Halo. Salam semua. Selamat malam semua. Sehat selalu. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Semoga lebih banyak yang ikut gabung. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semua.
sekarang kita lewat sini coba.